Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hamid Wanda Mahdum dengan NIM 2301010060 dari Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan progres inovasi saya dari hasil observasi eh, UMKM roti bakar yang saya kunjungi di samping Solayan Suryadi di Tanjung Pinang. Nah, di sini saya menggunakan template yang diberikan oleh dosen eh, dengan menyisipkan link link YouTube saya, YouTube observasi saya yang kemarin, video hasil observasi saya. Yang pertama ada yang satu ada perintahnya buat daftar semua benda yang terlihat jelas dalam video, kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan jenis atau kesamaan maksimal 10 kelompok. Yaitu ketiga, tentukan satu permasalahan utama dalam satu kata saja. Keempat, buat satu kalimat permasalahan yang singkat dan tepat. Kelima, kembangkan kalimat permasalahan itu menjadi satu paragraf naratif akademik berbahasa Indonesia yang formal, runtut, padat, natural, dan mudah dipahami. Kadang berdasarkan hasil analisis tersebut, buat isi poster, infografis edukatif, format landscape. 7. Ubah inti materi menjadi 5 sampai 8 poin utama. Yang ke-8, gunakan judul besar yang kuat, subjudul singkat bila perlu, dan gaya visual industrial, modern, tegas, serta rapi. Yang ke-9, susun isi poster menjadi bagian judul utama, panel inti, visual pendukung, dan ringkasan bawah. Yang ke-10, pastikan isi poster cocok untuk bahan ajar atau presentasi, tidak terlalu penuh, dan semua teks mudah dibaca. Ketentuan tambahannya, jangan tampilkan nomor subbab dalam isi poster. Gunakan bahasa Indonesia. Jangan menyebut penelitian ini, artikel ini, studi ini, file ini, atau penulis menyatakan. Hindari bullet, table, subjudul pada paragraf akademiknya. Paragraf akademik ini harus satu paragraf utuh. Poster harus berbeda dari desain sebelumnya dan memakai warna kontras baru. Tampilkan hasil akhir dengan urutan. A. Ada daftar benda, B. Kelompok benda, C. Permasalahan utama, D. Kalimat permasalahan, E. Paragraf akademik, F. Isi poster infografis, G. Naskah final poster siap desain. Nah, ini yang ah, tadi prompt yang sudah saya berikan ke Gemini AI, dijawab oleh Gemini AI bahwa berdasarkan analisis video tersebut, berikut adalah rincian tugas yang Anda minta. Yang pertama ada A, daftar bendanya. Gerobak atau etalase dagang berwarna kuning dan hitam, roti tawar berukuran besar seperti balok. Yang ketiga, mentega atau margarin dalam wadah plastik besar. Empat, berbagai selai, stroberi, nanas, coklat, serikaya, blueberry. Lima, mesin pemanggang, wajan datar besi. 6. Kertas pembungkus coklat atau yang dinamakan kertas minyak. 7. Pisau pemotong roti. 8. Kape atau spatuli besi untuk membolak-balik roti bakar tersebut. 9. Toples-toples kecil tempat bahan isian selai-selai isi roti tersebut. 10. Ada parutan keju. 11. Kantong plastik pembungkus. 12. Meja kecil dan kursi plastik biru. 13. Menu daftar harga, stiker kuning besar. 14. Kode QR untuk pembayaran digital. 15. Helm dan sepeda motor milik pelanggan. B. Kelompok benda. Peralatan yang pertama peralatan masak, wajan besi datar, kape atau spatula, pisau dan alat pemanggang. Yang kedua bahan utama roti tawar baloknya. 3. Bahan isian, topping, selai buah, selai coklat, kacang, keju, dan margarin. Yang keempat, sarana penyajian, kertas pembungkus coklat dan kantong plastik, media informasinya, daftar harga, menu dan kode QR pembayaran. Yang keenam, infrastruktur jualan, gerobak bersih dan kursi plastik untuk tempat duduk pelanggan. 7. Wadah penyimpanan, toples plastik dan wadah margarin. C. Permasalahan utamanya ialah eksistensi.
Yang D, kalimat permasalahan mempertahankan eksistensi dan stabilitas harga UMKM roti bakar di tengah fluktuasi ekonomi merupakan tantangan nyata bagi pedagang kaki lima. Paragraf akademik, keberlanjutan operasional usaha mikro kecil dan menengah, sektor kuliner sangat bergantung pada kemampuan pelaku usaha dalam menjaga keseimbangan antara kualitas produk dan keterjangkauan harga bagi konsumen, merupakan fenomena menarik yang menunjukkan upaya menjaga loyalitas pelanggan melalui stabilitas nilai ekonomi produk. Ketakasan dalam teknik pengolahan tradisional yang dipadukan dengan adaptasi sistem pembayaran digital mencerminkan resiliensi pedagang kaki lima dalam menghadapi persaingan pasar modern yang semakin kompetitif. Efisiensi manajemen bahan baku dan konsisten jam operasional menjadi faktor kunci bagi sektor informal ini untuk tetap bertahan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di wilayah perkotaan. Jadi maksudnya di sini ialah keseimbangan antara harga produk dengan kualitas produk sangat memengaruhi dalam keberlanjutan operasional usaha UMKM ini. F, ada isi poster infografis, judulnya Strategi Resiliensi UMKM Kuliner. Subjudul Konsistensi Rasa dan Harga di Tengah Dinamika Pasar. Poin utamanya, stabilitas harga, mempertahankan harga kompetitif untuk menjaga daya beli. Yang kedua, kualitas bahan, penggunaan bahan baku roti segar dan isinya beragam. Yang ketiga, ada teknik memasak, proses pembakaran merata di seluruh sisi roti, atau yang biasa disebut golden brown. 4. Adaptasi digital, integrasi sistem pembayaran QRIS untuk efisiensi transaksi. 5. Variasi menu, penyediaan minimal 7 pilihan rasa utama yang populer. 6. Loyalitas pelanggan, pelayanan cepat dengan standar rasa yang tidak berubah. 7. Manajemen operasional, kedisiplinan waktu jualan mulai sore hingga tengah malam. Visual pendukung, ilustrasi tekstur roti yang dipanggang, palet warna kuning hitam, industrial, dan ikon alat masak besi. Ringkasan bawah, konsistensi adalah kunci utama dalam membangun kepercayaan konsumen pada sektor usaha informal. Naskah final poster siap desain. Yang G, layout, landscape, tema warnanya charcoal, bold yellow, dan off-white, industrial, modern. Bagian judul utama, strategi resiliensi UMKM kuliner, menjaga stabilitas di tengah fluktuasi ekonomi. Panen inti tengah, pilar keberlanjutan usaha, penetapan harga strategis, menjaga loyalitas konsumen dengan konsisten harga lama, integritas teknologi, modernisasi UMKM dengan sistem pembayaran nirkabel guna mempercepat arus transaksi harian. Kontrol kualitas produk, teknik pemanggangan presisi untuk menghasilkan tekstur roti yang renyah di luar namun lembut di dalam, diversifikasi rasa, inovasi pada varian isian dengan 7 rasa tadi. Efisiensi operasional, manajemen waktu, dan stok bahan baku yang ketat untuk menekan potensi pemborosan produksi. Jadi harus dikirakan dari jam berapa sampai akhirnya berapa, kira-kira habisnya berapa. Visual pendukung, icon visual minimalis, jam operasionalnya jam 5 sore sampai jam 12 malam. Simbol mata uang tetap dan grafis kematangan roti. Ringkasan bawah, konsistensi pada kualitas dan adaptasi terhadap perubahan adalah kunci utama survivalitas sektor informal. Ini adalah video yang yang saya sisipkan tadi, video observasi saya. Ini adalah eh, wajah kawan saya yang sebagai penjualnya, termasuk sebagai penjualnya, yang bekerja sebagai penjual roti bakar. Setelah itu ada dari permasalahan utama, berikan usulan wajib 10 solusi wajib berbasiskan teknologi AR, augmented reality, yang sederhana dan mudah dibuat. Ini adalah prompt yang saya berikan lagi, yang diberi oleh dosen, yang saya masukkan, dijawab oleh Gemini AI berdasarkan permasalahan utama yaitu SST. Berikut adalah 10 usulan solusi berbasis teknologi augmented reality yang dirancang khusus agar sederhana, mudah dibuat menggunakan platform no-code seperti web AR atau Spark AR, dan aplikatif untuk UMKM roti bakar. Ada 10 solusinya, yaitu yang pertama ada menu 3D interaktif, virtual AR menu. Pelanggan cukup memindai QR code di gerobak untuk memunculkan model roti bakar yang realistis di atas meja mereka. Jadi sebelum mereka beli, mereka bisa lihat dulu.
gimana nanti setelah jadi nih roti bakarnya, dan memvisualisasi ukuran dan tampilan isiannya, isian rasanya. Yang kedua ada filter wajah. Roti bakar entusias membuat fitur sederhana di TikTok atau Instagram mengubah wajah pengguna menjadi karakter lucu bertema roti bakar. Atau yang ketiga ada AR storytelling sejarah usaha. Saat pelanggan memilih logo di kertas pembungkus, muncul video pendek atau teks melayang yang menceritakan perjalanan usaha. Hal ini membangun ikatan emosional dan menjaga eksistensi melalui narasi personal. Jadi ada storytellingnya di dalam latar belakang usaha roti bakar tersebut. 4. Panduan visual isian, topping guide, fitur AR yang memungkinkan pelanggan mengarahkan kamera ke roti tawar kosong, lalu secara virtual mencoba berbagai kombinasi lain, misal serkaya dan coklat, untuk melihat perpaduan warna sebelumnya diolah secara nyata. Papan nama digital, floating signets, menggunakan location based R sederhana agar pengguna aplikasi tertentu dapat melihat ikon roti bakar melayang di atas koordinat GPS dari jarak jauh. Jadi misalnya kalau di Google Map tuh misalnya alamat tempat roti bakarnya ada gambar roti bakarnya. Jadi orang bisa lihat oh ini tempat roti bakarnya. Yang keenam ada kupon diskon AR tersembunyi menyembunyikan kupon digital di area gerobak yang hanya bisa ditemukan melalui kamera ponsel. Elemen permainan gamification ini mendorong pelanggan untuk datang kembali demi berburu diskon. Instruksi penyajian atau penyimpanan di rumah. Pelanggan memilih kemasan di rumah untuk memunculkan panduan AR tentang cara memanaskan kembali roti bakar agar tetap renyah, memastikan kualitas rasa tetap terjaga meski tidak dimakan di tempat. Kelapan, visualisasi higienitas proses. Fitur AR yang menampilkan informasi grafis tentang suhu penganggangan atau sumber bahan baku saat kamera diarahkan ke area memasak, guna meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap kebersihan produk. Yang kesembilan, ada kartu nama digital beranimasi. Kartu nama ini adalah kartu nama yang saat di-scan atau dipindai, munculkan tombol klik langsung menuju WhatsApp, pesanan, atau Google Maps. Ini jauh lebih efektif dan modern daripada sekedar teks cetak biasa. 10. Testimoni melayang atau virtual memungkinkan pelanggan meninggalkan pesan atau testimoni digital yang menempel di area gerobak secara virtual. Pelanggan lain bisa melihat usaha-usaha positif tersebut melalui ponsel mereka saat sedang mengantri. Setelah itu, saya memasukkan lagi prompt buat poster infografis edukatif, dan dari 10 solusi ini saya memilih yang nomor satu, menu 3D interaktif virtual menu. Jadi ini adalah promptnya buat poster infografisnya dengan landscape. Ya, instruksi yang pertamanya jangan tampilkan nomor subbabnya, gunakan bahasa Indonesia, ambil inti materi dan ubah menjadi 5 poin utama, tampilkan judul besar yang kuat, tambahkan subjudul singkat bila perlu, desain harus berbeda dari poster sebelumnya, gunakan warna kontras baru, dan jangan mengulang kombinasi warna yang lama. Ya, setelah itu ada gaya visualnya gaya industrial, gaya modern, tegas, dan rapi. Susunannya ada judul utama, panel inti, visual pendukung, dan ringkasan bawah. Gunakan ikon atau elemen visual relevan. Jangan membuat poster terlalu penuh dan pastikan semua teks mudah dibaca. Hindari menggunakan background hitam maupun warna gelap. Jadi kesan-kesan gelap harus dihindari. Setelah itu ada cocok bahan hajar untuk presentasi. Dan ini adalah materi yang saya pilih, menu 3D interaktif virtual menu dari 10 solusi tadi. Pelanggan cukup memilih QR code di gerobak untuk memunculkan model 3D roti bakar yang realistis tadi di atas meja mereka. Jadi mereka bisa melihat hasil roti bakar tersebut sebelum mereka bisa memesannya. Nah, ini adalah hasil poster yang dikeluarkan oleh Gemini AI dari prompt yang saya berikan. Ada strategi meningkatkan eksistensi UMKM dengan AR, transformasi digital sederhana untuk roti bakar. Yang pertama ini ada visualisasinya, tadi yang dibilang visualisasi menu 3D-nya. Jadi pelanggan ini melihat produknya secara nyata di atas meja sebelum dia memesan
roti bakar tersebut. Yang kedua, ada menu interaktif QR-nya. Pindai kode QR-nya untuk akses instan ke pengalaman AR. Yang ketiga, ada memperkuat eksistensi, meningkatkan daya tarik dan visibilitas di pasar kuliner. Yang keempat, ada antarmuka modern, yang maksudnya adalah desain visual modern tegas dan rapi untuk kemudahan penggunaan. Yang kelima, ada bahan ajar dan presentasi cocok sebagai metode edukasi untuk mendukung digitalisasi UMKM. Jadi, poster ini adalah strategi meningkatkan eksistensi UMKM dengan AR. Jadi, mendigitalisasi produk UMKM sederhana menjadi digitalisasi yang modern, yang industrialisasi. Satu, ada konsistensi pada kualitas dan adaptasi teknologi adalah kunci utama. Survivalitas sektor informal ini adalah bagian penting atau bagian akhir pada poster infografis ini. Konsistensi pada kualitas dan adaptasi teknologi adalah kunci utama survivalitas sektor informal. Mungkin gitu saja dari penjelasan saya tentang analisis observasi progres inovasi observasi roti bakar saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.